Saya buatkan resep ya, Bu. Ibu ada alergi obat, Bu? Sepertinya sulfa saya nggak tahan. Selamat malam, Bu. Malam. Bapak, mari silakan masuk. Ya Allah, Mas Hendri. Kamu siapa? Dia itu adik kamu, namanya Fenty. Adik saya. Bu, apa kabar, Bu? Saya ingin melihat Mila, Bu. Nekat betul kamu datang kemari. Ini bukan rumah kamu. Kamu tidak boleh ada di sini. Maksudnya Ibu, kamu kan masih sakit. Jadi seharusnya kamu di rumah sakit. Nah, Omang mana? Mila. Yuk kita ke atas nemuin Mila. Mila, Mama bawa siapa? Papa? Mila. Papa? Sayang. Anak Papa. Iya sayang, Papa kangen. Papa kok jahat sama Mama nggak bawa Mila ke rumah sakit? Mila kangen nih sama Papa. Iya sayang, tadi Papa nyuruh Mama untuk ke rumah sakit. Tapi Milanya masih bobo. Jadi nggak diajak deh. Sekarang kan Papa ada di sini. Jadi Mila nggak usah sedih lagi sayang ya. Mila udah makan belum? Belum? Mah, tolong ambilin makanan. Mila, Mila sama Papa ya. Nanti kalau nggak makan Mila bisa sakit. Nanti kalau sakit siapa yang pusing? Mama. Sama Papa juga pusing. Nanti makan ya sayang ya. Berani-beraninya kamu membawa laki-laki itu kemari. Saya kan sudah bilang, orang itu jangan dibawa ke sini. Saya tidak mau orang itu menginjakan kakinya di rumah ini. Saya mohon, Bu. Saya mohon pengertian Ibu. Ini kan semua untuk kepentingan Mila, Bu. Untuk Mila atau untuk kamu? Kalau kamu mempunyai pikiran untuk menggantikan Henry, itu salah. Apapun akan Ibu lakukan untuk pencegahan itu. Saya tahu, Bu. Saya tahu. Tapi
Yang penting kan Mila udah gak sedih lagi. Dia udah gak nangis lagi, Bu. Saya juga mohon sama Ibu. Tolonglah Ibu berpura-pura menganggap laki-laki itu sebagai Henry. Dan saya janji, setelah iklan itu terjawab, saya akan membawa laki-laki itu pergi dari sini, Bu. Itu tidak cukup. Mulai sekarang kamu harus berjanji. Kalau laki-laki itu sudah keluar, kamu harus bersedia menikah dengan Hendy. Janji? Kalau kamu tidak mau janji, laki-laki itu akan saya usir. Dia kan tadi nggak bilang iya, cuma ngangguk doang. Tapi dia mengerti maksud Mama. Papa janji ya nggak ninggalin Mila lagi. Papa janji harus bobo sini sama Mila ya. Iya sayang, Papa janji. Papa nggak akan ninggalin Mila lagi dan akan bobo di sini sama Mila. Ya, sayang ya? Waduh, Mila harus banyak makan supaya jangan sakit. Nanti mau disuapin sama siapa? Papa, Nah, ini makanannya udah datang. Kita harus makan, sayangnya. Mila mau disuapin sama Papa. Biasa yang sini Papa nyuapin ya. Ma, tadi saya bilang sama Mila bahwa saya akan tinggal di sini. Kondisi Papa kan belum pulih. Jadi harus balik lagi ke rumah sakit. Papa nggak boleh ke rumah sakit lagi. Papa harus tidur di sini sama Mila. Ma, kamu rela melihat anak kamu sakit? Ya udah deh. Papa boleh bobo di sini. Hore hore, Papa bisa bobo di sini sama Mila. Hore hore, Mama peluk Mila juga dong. Brengsek! Bisa-bisanya ada orang yang mirip dia kembali ke rumah ini. Bagaimana mungkin? Henry, demi Hana, saya sudah menyingkirkan kamu. Kamu boleh saja ngirim kembaran kamu dari neraka. Tapi saya tidak akan mundur. Saya akan habisi dia seperti saya menghabisi kamu. Mila tidur, sayang ya. Kok Mama malah pagi sih? Mila kan mau tidur bersama-sama Papa, sama Mila juga, sama Mama juga. Mila, Mama ninggalin Mila sama Papa supaya Mila bisa kangen-kangenan. Mila kalau nggak bertiga, Mila jadi nggak bisa tidur. Hana, Mama sama Papa sedang berantem ya? Enggak, sayang. Mila kok ngomong kayak gitu? Habisnya Mama diam terus. Hana, kamu nggak ingin melihat anak kita cemas kan? Senyum dong.
Apa sih? Nggak tahu, Ma. Tiba-tiba saja perasaan saya nggak enak sekali. Mungkin Rizky lagi ada masalah kali ya. Kalau perasaanmu benar, sebaiknya kamu teruskan mencari Rizky. Iya. Tapi nggak mungkin lah saya ninggalin Mama sendirian di sini. Nanti Mama nggak ada yang nemenin lagi. Kamu kan bisa mencari Rizky siang hari. Nanti malam kamu kembali kemari menemani Mama, ya. Dan lagi kan ada Dokter Hana. Insya Allah dia kan tahu seluk-beluk kota Jakarta. Jadi dia bisa menemani kamu mencari Rizky. Baik, Ma. Saya akan coba minta bantuan sama Dokter Hana. Mungkin dia bisa membantu saya untuk melacak di mana keberadaan Rizky. Doain saya ya, Ma. Pak Suwandi, minggu-minggu terakhir ini keadaan rumah semakin memprihatinkan. Rumah semakin berantakan dan juga rekening-rekening semakin menumpuk. Jadi saya mohon Bapak mau memberikan uang tunjangan ASI supaya saya tidak terbelit dalam masalah ini. Sebenarnya saya malu sekali datang kemari, Pak. Tapi saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bu, bukannya saya tidak simpatik. Aturan adalah aturan. Dan sesuai aturan, saya harus memberikan tunjangan langsung tiap bulannya kepada Asih. Tapi Asih tidak akan pulang kemari lagi, Pak. Dia sekarang berada di Sukabumi. Dia dapat laki-laki kaya di sana, Pak. Jadi saya mohon, Pak, Bapak mau memberikan uang tunjangan ASI bulan ini saja. Untuk bulan depan biar didobel dengan bulan berikutnya, Pak. Saya mohon, Pak. Maaf, Bu. Tunjangan itu bukan kasbon. Sekarang begini saja, Bu. Kalau memang Asih tidak mau pulang, Ibu susul saja ke Sukabumi. Beritahu sama dia soal rumah. Walaupun bagaimana, itu rumah kakeknya yang harus dirawat, Bu. Saya yakin Asih itu anak baik dan dia akan pulang. Baiklah, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu. Papa cakep deh kalau nggak pakai kacamata sama kumis. Mira maunya kayak gini, Papa cakep deh. Iya. Bener. Kamu pengennya papa nggak pakai kumis dan kacamata? Kamu nggak kangen dengan papa yang dulu? Mila nggak kangen sama papa yang dulu, Mila kangennya papa yang sekarang. Mama juga kangen sama papa yang sekarang. Kangen atau senang? Senang. Mama kalah ya, Bu. Anaknya sakit tuh. Oh iya, kasihan. Aduh, giginya apa? Mila, ikut Om pergi ke mall yuk. Nggak mau, Mila mau sama papa. Kamu siapa? Kok papa nggak tahu sih? Itu kan adanya papa, namanya Om Fendi. Fendi. Mila, papa butuh istirahat. Ayo pergi sama Om yuk ke mall yuk. Nggak Yuk, mau, dia sayang yuk. Ayo. Fendi. Ayo. Nggak mau. Lepasin. Papa. Mila masih kecil. Kalau Mila nggak mau, jangan paksa. Kenapa? Marah? Saya cuma ingin ajak keponakan saya, supaya dia senang. Cara kamu salah. Kalau kamu ingin menyenangkan keponakan kamu,
bukan begini caranya. Saya nggak suka melihat kamu dengan cara memaksa seperti ini. Sekarang, saya minta kamu keluar. Keluar. Brengsek. Kurang ajar. Kenapa, Fen? Mah, gara-gara laki-laki gadungan itu, Mila sudah tidak mau main lagi sama saya. Mila lebih memilih orang itu dibanding sama saya. Itu kan sudah kelewatan, Mah. Saya kan pamannya. Mas, kedatangan orang itu bagaikan bom waktu yang siap meledak. Baru 1 hari saja dia tinggal di sini, Mila sudah menolak Mas Fendi. Apalagi kalau dia tinggal lebih lama lagi. Bisa-bisa Mbak Hana juga akan menolak Mas Fendi. Tapi Hana sudah berjanji sama ibu akan mengusir orang itu dari rumah ini. Saya juga tahu itu, Ma. Tapi apa buktinya? Dia masih saja tinggal di sini. Mah, orang itu bagaikan duri di rumah ini. Makin lama dia di sini, akan makin besar luka yang dia buat. Kita akan segera usir dia dari rumah ini. Iya, kalian benar. Tapi ingat, Hana yang membawa orang itu kemari. Berarti Hana harus mengusir orang itu. Kita harus mencari tahu bagaimana caranya menyetir tangan Hana supaya mengusir laki-laki itu dari rumah ini. Begini aja caranya. Sebelum nanti sore Hana pulang, kamu kasih dia minuman keras. Tapi rasanya agak sedikit manis, supaya dia tidak curiga. Begitu dia mabok, kamu lemparkan diri kamu ke dalam pelukannya. Begitu Hana lihat, dia akan salah paham. Dan dia akan mengusir orang itu dari rumah ini. Oh, boleh juga rencana Mas Fendi. Tapi bagaimana dengan Mila, Mas? Ya sudah, itu sudah saya pikirkan. Nanti sore, saya dan Mama akan ngajak Mila ke toko untuk beli hadiah kejutan untuk papanya. Selama Mila pergi, kamu bebas bertindak apa aja. Kamu sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Serahkan saja semua sama Fenty. Mari silakan masuk. Mbak, nggak usah khawatir. Kondisi ibu Anda sudah mulai stabil. Dan saya akan merawat ibu Anda sampai benar-benar baik. Mari silakan duduk. Terima kasih banyak ya, Dok. Mudah-mudahan ibu saya cepat sembuh. Soalnya semenjak putra ibu saya menghilang, keadaan beliau semakin hari semakin memburuk, Dok. Saya sendiri juga sedih. Sebenarnya saya sudah menikah. Dan umur pernikahan saya baru 1 hari. Tapi kemudian suami saya menghilang entah kemana tanpa ada jejaknya. Dokter bisa bayangkan sendiri. Bagaimana kalau dokter kehilangan orang yang amat sangat dokter cintai? Kita bernasib sama. Saya juga telah ditinggal oleh suami saya.
Sewaktu suami saya meninggal, hidup saya benar-benar hancur. Pagi, siang, malam, selalu dilalui dengan kesedihan. Kalau nggak karena anak saya, mungkin sekarang ini saya ya sudahlah. Saya minta maaf. Saya nggak menyangka kalau nasib dokter lebih buruk dari saya. Saya minta maaf, dok. Saya mencoba mengambil hikmahnya aja, Mbak. Tuhan selalu mencoba kita. Tapi karunia-Nya nggak pernah pudar. Buktinya, Dia memberikan saya sosok seorang laki-laki yang wajahnya mirip sekali dengan almarhumah suami saya, Henry. Seandainya saya bisa seperti dokter, betapa beruntungnya saya. Sebentar ya. Halo? Halo, Ana, ini saya. Tahu dari mana kamu handphone saya? Dari Mila. Saya minta tolong. Ada waktu nggak untuk datang sebentar saja? Soalnya anak kita ingin sekali makan siang bertiga. Bukannya saya nolak, tapi saya lagi berbicara dengan anaknya pasien saya, Hen. Ajak aja mereka ke sini. Sebentar ya, saya tanya dulu ya. Mbak, Anda mau makan siang bersama saya? Terima kasih, tapi saya nggak bisa ninggalin mama saya. Kalau Bu Dokter mau pergi silahkan, saya nggak mau mengganggu. Halo, Mas. Anaknya pasien saya menolak ikut, tapi saya akan segera pulang. Ya, saya tunggu ya. Oh iya, tolong sampaikan salam saya kepada keluarga pasien kamu. Semoga siapapun yang sakit akan segera sembuh. Oke, bye. Bye-bye. Kita akan makan bareng sama Mama. Terima kasih, Pak. Saya tinggal dulu ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa, nggak bisa menghubungi saya. Ini kartu nama saya. Terima kasih, Dok. Apa? Tante mau jemput Asi? Buat apa? Yufi, Tante ingin agar Asi dapat hadir pada selamatan 40 hari meninggal ayahnya. Tante nggak enak kalau orang-orang menanyakan tentang dia. Tante takut orang-orang beranggapannya tidak-tidak. Asi mana mungkin bisa datang, Tante? Orang dia lagi pergi sama si kecoa lagi pergi sama si lagi Asi lagi pergi sama Rizky. Mereka lagi bulan madu. Dan mereka tidak pernah bilang kapan mereka akan kembali. Ini gawat. Saya bisa celaka kalau Asi sampai nggak pulang. Yufi, gimana dong Yufi? Tolong cari Asi. Cari gimana? Saya nggak tahu mereka pergi kemana. Mereka juga pergi nggak bilang-bilang. Saya nggak tahu mereka ada di mana, ada di kota atau di mana. Kalau sampai Asi nggak pulang, ya nggak bisa ambil uang tunjangannya, Yufi. Asi punya uang tunjangan? Maksud Tante... Tunjangan apa, Tante? Tante tolong bilang. Tante tolong bilang terus terang. Asi seorang pembantu punya tunjangan. Tunjangan apa, Tante? Yufi, Asi itu bukan pembantu. Dia pewaris harta kakeknya. Kok Asi, Tante? Bukannya dulu Tante bilang Asti yang akan mewarisi seluruh harta kekayaan kakeknya. Kok sekarang malah jadi Asi?
Kenapa dulu Tante pernah bilang kalau Asti itu yang anak tiri Tante? Waktu pertama kali kalian telepon, Tante memang sengaja menukar nama Asti menjadi Asti. Selama ini memang Asti yang membiayai perawatan rumah kita dari uang warisan mendiang kakeknya. Berarti Tante sengaja menipu kami ya? Dasar perempuan tua rakus uang. Kamu menipu kami karena kamu mau morotin uangnya Rizky kan? Penipu! Penghisap darah! Yufi, Tante minta maaf, Yufi. Tapi tolong katakan Asi berada di mana sekarang. Enggak, Asi telah menjadi istrinya Rizky. Dan kami tidak akan biarkan Asi kembali ke tangan penipu seperti kamu. Keluar dari rumah kami, keluar! Mbak jangan marah-marah gitu, ntar darah tingginya kumat. Itu cara kita. Kita harus menemukan Asi segera. Kalau kita menemukan Asi, kita akan keluar dari utang-utang kita. Tapi gimana caranya, Mbak? Mbak tahu nggak kalau Jakarta itu luas? Sampai Jontor juga belum tentu kita bisa ketemu sama Asi. Aduh, Iparindun, kamu pakai otak dong. Asi itu kan pergi dengan Mak Lampir yang penyakitan itu. Mbak taruhan, cepat atau lambat, dia akan masuk rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan kita akan gampang menemukannya. Mbak, dari dulu Hindun bilang Mbak itu pintar. Memang hebat. Ya udah, yuk kita siap-siap berangkat. Kemana? Kita cari Asi. Ayo kami siap-siap. Yuk. Ya, suster. Ya, oke. Makasih. Fen, Hana sudah pulang dari rumah sakit sekitar 10 menit yang lalu. Ya udah, minum ini kamu antarin terus ke orang itu. Cepat, sebelum Hana pulang. Oke. Cepat. Mas Hendrik. Mas. Mila mana ya? Kok dari tadi pergi belum datang-datang juga? Mas nggak usah khawatir. Mila lagi pergi jalan-jalan ke mall sama Mama. Sebentar lagi juga pulang. Oh ya, saya punya jamu godok yang sangat mujarab. Dan pasti bisa penyakit Mas cepet sembuh. Ayo dong Mas. Udah pernah minum jamu belum? Ini rasanya manis. Baunya nggak enak. Ya, namanya juga jamu. Ayo dong Mas, ayo diminum. Gimana? Ayo dong Mas, lagi Mas, diminum lagi. Katanya Mas Hendri mau cepet sembuh. Gimana? Enak kan? Ayo dong Mas, tinggal sedikit lagi. Gimana? Enak kan? Kok kepala saya pening ya? Oke, saya tinggal dulu ya.
Cepet. Hana di depan. Oke. Buru. Mas. Mila telepon, Mas. Yuk, ada Mila telepon. Iya, ada. Iya. Ayo, Mas, bangun, Mas. Iya. Aduh. Tolong. Lepas. Kamu kenapa? Mas, tolong, Mas. Apaan kamu? Mas. Kenapa dia? Dia udah bertindak kurang ajar sama saya, Mas. Pukul dia. Saya kamu kurang ajar sama adik saya sendiri. Brengsek. Ngajar kamu ya. Kamu udah mencoba memperkosa adik kamu sendiri ya? Ngajar kamu. Saya akan ajar kamu. Saya nggak mungkin begitu. Fendi. Fendi, hentikan, Fendi. Lepaskan. Fendi. Kamu gila ya? Dia kan masih sakit. Hana, mestinya tuduhan kamu tujukan ke dia. Dia memperkosa Fendi. Bohong. Saya nggak percaya sama kamu. Kamu membohong. Kalau kamu tidak percaya, kamu tanya Fendi. Dia memeluk dan meraba Fendi. Ini kan sudah kelewatan. Dia pantas keluar dari rumah ini. Tahu? Fendi memang keterlaluan. Maafin Fendi ya. Ya Allah. Saya bersumpah. Saya tidak mau perkosa. Dia adik saya. Waktu saya minum obat tiba-tiba kepala saya pusing. Kamu habis minum minuman keras ya? Tadi saya dikasih jamu. Fendi, kenapa kamu berikan orang itu minuman keras? Saya nggak ngasih dia minuman keras, Mbak. Saya cuma ngasih dia jamu. Jangan bohong kamu. Saya ini dokter. Dan saya tahu banget apa yang kalian lakukan. Kalian tidak memberikan dia dengan jamu kan? Tapi dengan alkohol. Ternyata perbuatan kalian ini telah direncanakan. Kalian tahu nggak? Perbuatan kalian sangat tidak terpuji. Orang itu datang ke sini untuk membahagiakan Mila. Kalian balas dengan memfitnah. Hana, kita lakukan ini semua untuk kebaikan kamu. Yang terbaik buat saya adalah kebahagiaan Mila. Dan kalau kalian berbuat seperti ini lagi, saya nggak terima. Saya akan bawa Mila keluar dari sini. Kalian dengar? Sialan, Mas. Bukannya dia diusir, malahan makin disayang sama Mbak Hana. Kita harus bagaimana dong, Mas? Kita harus cari cara lain. Mama pernah bilang, Hana sendiri yang akan bawa orang itu keluar dari rumah ini. Setelah Mama pulang, saya akan suruh Mama untuk nagih janji sama Hana. Hana, saya nggak mengerti mengapa mereka jahat sekali sama saya. Padahal mereka itu adalah saudara kandung saya sendiri. Apakah saya dulu pernah berbuat jahat sama mereka? Kamu nggak usah pikirin mereka.
Kalau perlu nggak usah ngobrol sama mereka. Dan kalau mereka jahat lagi sama kamu, saya akan balas. Justru itu saya tidak ingin kamu berbuat seperti itu. Kamu adalah orang yang baik. Saya tidak ingin kamu marah. Ana, kamu adalah belahan hati saya yang tersayang. Dalam seumur hidup saya tidak ingin melihat kamu marah dan sedih. Saya ingin sekali melihat kamu bahagia.
Thank you.